Halo, apa kabar sahabat Oase Rohani Katolik? Dirgahayu Republik Indonesia saya ucapkan kepada semua sahabat Oase Rohani Katolik. Apa kabar? Semoga Anda semua baik, bersemangat, dan dalam keadaan sehat. Hari ini kita semua ditemani oleh Romo Diocesan Victorius Rudi Hartono atau yang kita kenal akrab dengan sapaan Romo Rudi. Dan saya Benaret Marita akan menemani Anda semua dan Romo Rudi sampai di penghujung acara nanti. Marilah kita menyapa salam damai kepada Romo Rudi yang sudah hadir di sini untuk Anda semua. Salam damai Romo. Salam damai untuk semuanya, juga untuk Marita, Tuhan berkati. Amin. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Romo Rudi. Silakan Romo. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa di dalam surga, kami syukuri setiap rahmat kemerdekaan dalam hidup kami, khususnya ketika Engkau boleh mencintai kami secara merdeka pula. Dan kami hari ini mensyukuri hari kemerdekaan negara kami Indonesia. Bersama dengan firman-firman-Mu yang meneguhkan kami, berkatilah kami untuk hari-hari kehidupan kami, sehingga kami boleh mensyukuri kehidupan ini bersama Engkau, menjalani dan memaknainya. Doa yang sederhana nih Bapa kami sampaikan kepadamu, demi Kristus Tuhan, pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, antifon pembuka kita untuk hari ini adalah Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Bacaan hari ini diambil dari Kitab Putra Sirah bab 10 ayat 1 sampai 8. Pemerintah yang bijak mempertahankan ketertiban dalam masyarakat. Pemerintah yang arif adalah yang teratur. Seperti para penguasa bangsa, demikian pula para pegawainya. Dan seperti pemerintah kota, demikian pula semua penduduknya. Raja yang tidak terdidik membinasakan rakyatnya, tetapi sebuah kota sejahtera berkat kearifan para pembesarnya. Di dalam tangan Tuhan terletak kuasa atas bumi, dan pada waktunya Ia mengangkat orang yang serasi atasnya. Di dalam tangan Tuhanlah terletak kemujuran seorang manusia, dan kepada para pejabat Tuhan mengaruniakan martabat. Hendaklah engkau tidak pernah menaruh benci kepada sesamamu, apapun juga kesalahannya, dan jangan berbuat apa-apa terpengaruh oleh nafsu. Kencokahkan dibenci oleh Tuhan maupun oleh manusia. Bagi kedua-duanya, kelaliman adalah salah. Pemerintah beralih dari bangsa yang satu kepada bangsa yang lain akibat kelaliman, kekerasan, dan uang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Tuhan, aku hendak menyanyikan kasih setia
dan hukum. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Aku hendak hidup dalam ketulusan hati. Tiada kutaruh di depanku mataku perkara dursila. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan, supaya mereka diam bersama-sama aku, orang yang hidup dengan cara yang tidak bercela, akan melayani aku. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus bab 2 ayat 13 sampai 17. Saudara-saudaraku yang terkasih, demi Allah, tunduklah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi maupun kepada wali-wali yang ditetapkannya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan untuk mengganjar orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, sekarang marilah kita simak bersama Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai 21 yang akan disampaikan oleh Romo Rudi untuk kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai dengan 21. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama para pendukung Herodes bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga,
sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Yesus pun bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Rohani Katolik, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, marilah kita simak bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Rudi untuk kita semua. Silakan Romo. Terima kasih Mbak Marita dan sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun Anda dan saya berada. Shalom, salam sehat penuh kerahiman Tuhan. Di Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia, patutlah kita mengatakan bersyukur atas rahmat negara yang kita diami, Indonesia, karena kita boleh mensyukuri hari kemerdekaan itu tiap tahunnya. Semoga negara kita sehat, sejahtera, penuh adil dan cinta kasih. Berkat Tuhan menyertai negara kita. Amin ya. Amin. Hari ini lewat Putra Sirak kita ditawarkan permenungan kepada kita tentang sebuah pemerintahan. Kalimat pertamanya jelas ya Mbak Marita ya. Amat sangat jelas. Pemerintah yang bijak mempertahankan ketertiban dalam masyarakat. Pemerintah yang arif adalah yang teratur. Jadi dari kitab Putra Sirak ini kita boleh mengambil inspirasi bahwa kehidupan negara dalam masyarakat memang harus senantiasa dipenuhi rahmat kebijaksanaan. Saya masih ingat loh Mbak Marita bagaimana kisah tentang Salomo. Lihat dia punya pemerintahan dengan kerajaannya, rakyatnya, dan ketika ia berdialog dengan Tuhan, "Minta apa engkau daripadaku?" Salomo menjawab, "Aku tidak minta kekayaan, aku tidak minta hal-hal yang berbau duniawi, aku cuma minta kebijaksanaan." Rupa-rupanya kebijaksanaan adalah sesuatu yang berkenan di hadirat Tuhan. Bagaimana akhirnya Allah melihat, wow, Salomo adalah hamba Tuhan yang saleh. Diberi nggak Mbak Marita? Diberi. Diberilah rahmat kebijaksanaan kepada Salomo untuk memimpin negaranya, bangsanya, pemerintahannya, rakyatnya. Apa hasilnya? Ternyata hasilnya adalah kesejahteraan sosial. Kenapa? Karena yang diminta oleh Salomo bernilai amat sangat tinggi dan berharga, berkenan kepada Tuhan. Dan rupa-rupanya
di dalam kebijaksanaan itu ya Mbak Marita, lahir sebuah keutamaan-keutamaan lain, ialah cinta kasih, keadilan, dan sebagainya yang baik-baik. Dan pada saat kebijaksanaan itu mengitari Salomo sebagai hamba Tuhan, buah-buahnya kita rasakan Mbak Marita. Memang rakyatnya sejahtera, pemerintahannya dicintai oleh negara-negara tetangganya, dan Salomo sendiri akhirnya membuat kenisah yang luar biasa di dalam kerajaannya. Kenisah itu adalah bagaikan kayak kapel gitu Mbak Marita, dan dia selalu berdoa mengandalkan Tuhan. Tuhan, bukalah matamu siang dan malam terhadap hambamu yang memuji-muji Engkau. Jadi kebijaksanaan buat saya adalah sesuatu yang ilahi. Maka kalau pemerintahan kita atau sebuah negara itu bijaksana, Putra Sirah mengatakan itu adalah yang paling penting. Jadi kalau kebijaksanaan itu mengatur sebuah negara, maka umatnya juga arif bijaksana. Rakyatnya adil sejahtera. Karena apa? Keadilan dan cinta dihidupi di sana. Kira-kira itu Mbak Marita apa yang kita syukuri dari Putra Sirah terhadap pesan sabda Tuhan. Bahwa kita hari ini mensyukuri hari raya kemerdekaan negara kita Indonesia, kita berdoa supaya para pemimpin, pejabat pemerintahan yang memimpin negara kita arif dan bijaksana. Sehingga keputusan mereka, kebijaksanaan mereka, program-program mereka membuat rakyatnya sejahtera. Semua ini harus Anda dan saya memohonkan, ya kan? Supaya itu terus-menerus terjadi. Kenapa? Hari merdeka bagi kita adalah rasa syukur Allah menyertai negara kita. Amin, Bang. Terima kasih Romo. Romo, Salomo sudah memerintah dengan begitu adil dan bijaksana. Tapi masih adakah tantangan-tantangan yang dihadapi Salomo saat itu? Salomo punya banyak tantangan, pasti saja. Pasti tantangannya dari orang-orang yang merasakan sesuatu yang mungkin dalam catatan kita iri hati. Bahkan dalam perjalanan hidup Salomo pun dia tergoda pada akhirnya. Godaan-godaan macamnya banyak. Godaan meninggalkan Tuhan, godaan cobaan akhirnya merasakan keputusannya hanya melulu dirinya sendiri dan sebagainya. Ada godaan-godaan itu, tapi kita mengambil sebuah catatan bahwa Salomo untuk menghadapi godaan-godaan itu, dia mengandalkan Tuhan. Kalau sampai orang tidak mengandalkan Tuhan, yaitu tadi kemanusiaan Salomo ada. Ada sih catatan-catatan lain tentang Salomo yang kita lihat dari tantangan-tantangan yang dihadapinya dan dia pernah gagal. Tetapi yang menarik bagi saya sebagai inspirasi kan Nabi Salomo atau Raja Salomo ini kan dikenal sebagai raja yang bijaksana. Nah, minimal itu yang dikenal, bahwa di balik kebijaksanaan dari hal-hal yang dia lakukan untuk memimpin bangsanya, kekuatannya adalah Allah sendiri. Jadi, supaya kita tetap terus bijaksana, jangan pernah lupa andalkan Tuhan setiap hari. Yesus, Engkau andalanku. Tuhan, Engkau andalanku.
Kalau ini menjadi orientasi, tantangan yang selalu ada, ancaman, rintangan, percaya dah, Tuhan pasti juga akan melindungi kita. Begitu Mbak Marita. Terima kasih Romo. Romo, selain mengandalkan Tuhan, apalagi yang dapat kita tiru dan teladani dari Salomo Iya, pada saat ini iya. kepada kita. Salomo itu suka memberi kesejahteraan kepada rakyatnya. Jadi kalau rakyatnya sejahtera, gembira, sukacita kan kehidupan bangsanya. Maka yang bisa kita pelajari semoga para pejabat pemerintahan kita dimanapun, entah siapa pemimpinnya, dipenuhi dengan rahmat kebijaksanaan dan melahirkan program-program untuk kesejahteraan masyarakatnya. Kalau masyarakatnya sejahtera, bisa makan kenyang secukupnya, jadi bisa ketawa dan tersenyum, tidak penuh tangis dan air mata, saya semakin yakin bahwa inilah ya yang membuat rakyat itu bahagia. Jadi intinya tularkanlah kesejahteraan dari rakyatnya. Yang paling dipentingkan dari mereka adalah semoga mereka disejahterakan. Itu orientasi lebih dulu. Kalau masyarakatnya sejahtera, berarti kan negaranya penuh sukacita, tidak berantem, tidak ini itu protes kiri kanan. Karena apa? Semuanya sudah dipenuhi. Ini yang bagus juga. Orientasi Salomo adalah mensejahterakan rakyatnya. Kalau nggak salah, keuskupan kita juga gitu ya, Mbak ya. Iya, Dengan Romo. tahun ini kesejahteraan, kesejahteraan bersama, semoga di tingkat paroki-paroki, para pastor, pelayan-pelayan, kebijakan-kebijakan pastoralnya mengarah kepada pemberdayaan kesejahteraan bersama. Kalau di paroki aku ada UMKM tuh Mbak. Tiap minggu larisnya minta ampun dan dibuat bergiliran. Yang daftar banyak loh Mbak. Yang aku juga senang adalah banyak umatnya pada beli hasil UMKM. Pastoran juga dapat jatahnya. Enak-enak. Makanan sederhana, makanan sehat. Tetapi yang paling penting adalah bahwa banyak dari umat kita yang merasakan disapa dengan program kesejahteraan itu. Ini misalnya salah satunya. Mungkin ada lain lagi, misalnya di paroki saya itu ada program apa namanya itu yang rumah-rumah itu apa namanya ya? Kok jadi lupa istilahnya ya? Apa namanya? Yang rumah itu Mbak Marita tahu nggak? Yang rumah rusak terus diperbaiki, itu namanya apa ya program? Ada programnya kok tiba-tiba saya, hah? Inovasi rumah ya. Kayak bedah rumah gitu loh Mbak. Oh, Oh, program bedah rumah. Rumahnya pun dibuat ramah lingkungan. Itu ada di tempat ini kemarin dilaporkan. Ini bagus ya dari rumahnya yang tadinya bobrok, kemudian diperbaiki, dan hasilnya memberi sukacita. Nah, model kayak begitu itu adalah sebuah program kesejahteraan bersama. Kalau kita kaya, ya semoga semua orang juga ikutan kaya. Minimal Mbak, berbagi pada mereka yang miskin, papa, yang tak beruntung, supaya kita saling bantu-membantu, tolong-menolong, mensejahterakan. Saya kira bagian dari yang bisa kita timba hari ini. Di balik ya itu Romo. semuanya, pasti kita berharap semoga program-program pemerintah arif dan bijaksana. Bagaimana sikap rakyatnya terhadap pemerintahan jika pemerintahnya sudah adil dan bijaksana, Romo? Kalau kita sudah adil gitu ya, Ya, ya berbagi. Kalau kita negara kita udah maju misalnya ya,
Kan kita juga boleh berbagi ilmu kepada negara tetangga kita supaya negara yang lain maju. Kalau hitungan dari berbagai macam catatan bangsa-bangsa, Mbak, ada loh istilah negara-negara yang masih hidup di bawah kesejahteraan, ya, tanpa menyebut negara apapun. Tapi kita juga melihat kan ada negara-negara yang aduh maaf ya kondisi sosialnya itu amat memprihatinkan. Tapi kita jangan lihat yang jauh dulu deh. Yang dekat juga ada kan. Kalau dari pulau-pulau kita itu sudah merasakan kesejahteraan, jangan lupa di pelosok-pelosok Mbak, itu masih ada itu ya di tempat kita. Misalnya di suku Asmat kita tahu tuh. Masih hidup masyarakatnya itu di bawah kesejahteraan yang tidak kita kira loh Mbak ya, hidup di situasi yang mungkin bagi kita menjadi memprihatinkan. Karena saya juga pergi ke suatu pulau, tidak perlu saya sebut pulau mana. Ya, bagaimana, saya melihat masyarakatnya nggak mandi loh, Bang. Karena nggak ada air bersih, nggak ada. Kemudian tanah-tanahnya juga kapur semuanya. Kondisinya amat sangat memprihatinkan. Nah, di sini kita perlu mengembangkan berbagi, ya, upaya memperhatikan peduli pada mereka. Waktu itu sih saya bilang, ya ada umat yang itu ternyata memang menderita ya. Wah saya boleh mau sumbang Romo, silahkan tuh. Tanya sama romonya yang bersangkutan dan sebagainya. Minimal kita mensosialisasi dan memberi informasi. Nah itu harapannya ya kita semua tuh sejahtera. Bangsa kita pun dengan kebijaksanaan para pemimpin dan program-programnya menyentuh mereka-mereka yang terbelakang. Tentu ini prosesnya Mbak Marita. Ya tentu saja untuk menjadi bijaksana, Salomo kan berjuang terus tuh ya. Nah, kita pun mengusahakannya dengan perjuangan bersama. Maka khusus Penanggung Jakarta kita itu mencanangkan program ajaran sosial gereja dengan kesejahteraan bersama buat saya amat sangat implikatif, kontekstual, dan ini dirasakan oleh kita bersama, khususnya keadaan ekonomi sekarang ini. Maju bersama kan oke-oke aja ya, yang kuat membantu yang lemah, yang berkecukupan melihat yang belum, dan bagaimana Anda dan saya kita semua sebagai sesama manusia sama martabatnya di hadapan Allah. Jadi kita menjadi manusia merdeka. Sehingga hari syukur kemerdekaan itu menjadi hari yang penuh sukacita, penuh kegembiraan. Makanya di hari merdeka ini renungan kita dari sabda Tuhan diambil dari Putra Sirak supaya orientasi arah kebijakan para pemimpin kita selalu dipenuhi dengan rahmat kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini adalah sesuatu yang ilahi loh Mbak. Datangnya dari Allah dan memang ini milik Allah. Maka manusia perlu belajar untuk menjadi makin bijaksana. Semoga ya Mbak Ya, kita semoga. bersyukur. Terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, kita cukupkan dahulu bagian pertama dari siaran Oase Rohani Katolik dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita berjumpa lagi dalam siaran Oase Rohani Katolik di bagian kedua. Masih ada bersama Anda Remo Diasesan, Victorius Rudi Hartono, dan saya Bernadette Marita akan menemani Romo Rudi dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Saya ingatkan kepada Anda yang ingin mengirimkan saran, usul, atau pertanyaan, silakan kirim ke alamat email kami orkkaj2021@gmail.com atau Anda dapat kirim WA ke nomor 0881 0251
33 438. Baiklah, kita kembali ke Romo Rudi untuk menyimak permenungan di bagian kedua ini. Silakan Romo. Terima kasih Mbak Marita, sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun kita berada. Pesan Tuhan di hari Merdeka ini juga berangkat dari Injil Matius yang bicara kepada kita tentang jawaban Tuhan dari orang-orang yang ingin menguji beberapa pertanyaan. Menarik ya. Pertama statementnya adalah orang-orang ini tahu Yesus itu orang jujur dan selalu mengajarkan jalan Allah. Ini statement pertama ya. Tapi yang agak aneh, udah tahu begitu dia atau mereka ini nguji dengan berkata, bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Ini karena pertanyaannya bukan polos, tapi semacam diuji. Yesus tahu, maka dia bilang, beri aku koin. Dan ternyata ada satu, di sini tulisannya, Yesus diberikan 1 dinar, itu mata uang Yahudi saat itu. Dan saat itu ada sebuah jawaban. Gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus menariknya ya. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Selesai di sini orang diam. Artinya Yesus maha bijaksana. Jadi dari pesan Tuhan hari ini, Tuhan sebetulnya ingin mengundang Anda dan saya. Hargailah negara di mana kita hidup dengan taat kepada para pejabat pemerintahan, apalagi kalau mereka adalah orang-orang yang dipenuhi keadilan. Maka kepada merekalah kita juga mengabdi dan melayani. Karena Anda dan saya, apalagi negara kita Indonesia, terdiri dari berbagai macam keyakinan dan agama, maka iman menjadi juga pegangan kita sebagai bangsa. Maka dikatakan kepada Allah, apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi posisinya seimbang. Kalau aku orang beriman percaya sama Tuhan, aku pun boleh mengabdi dan melayani baik untuk Tuhan maupun untuk negaraku. Jadi tidak ada dikotomi pemisahan, melainkan dibuat selalu seimbang dalam kehidupan. Lihat bacaan kedua dari surat pertama Rasul Petrus. Menarik di sini dari pesan surat Petrus ini. Demi Allah, tunduklah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maupun kepada wali-wali yang ditetapkannya, dan sebagainya, dan sebagainya. Lihat di sana bahwa ada hal yang mendukung, di mana pemerintahan yang baik, memang di mana saya pun tinggal di dalamnya, harus kita saling mendukung ya, untuk hormat, jangan mencaci maki, jangan memberitakan kabar baik, jangan memberitakan kabar bohong, kabar hoax, jangan bertikai, jangan mengucapkan kata-kata kasar. Ngeri loh Mbak ya. Kalau sekarang ini pun terucap di kalangan kita, orang-orang terpelajar ini, menurut saya amat sangat memprihatinkan. Karena kita bisa tahu yang baik pasti berbuah yang baik. Kalau yang jahat pasti juga berbuah yang jahat. Jangan dibalik-balik. Kelihatan yang tidak baik disuarakan menjadi buah
karena seakan-akan menjadi kebenaran. Itu berbahaya untuk zaman-zaman sekarang ketika orang menyalahgunakan kemerdekaan. Hari ini di hari merdeka, Yesus sebetulnya mengundang untuk menjadi manusia merdeka. Kalau kau beriman, merdekalah. Baik untuk bangsamu, merdekalah. Baik untuk Tuhanmu. Merdeka itu apa sih, Mbak? Bebas dari penindasan, ancaman, mungkin segala sesuatu yang negatif ya, termasuk kejahatan. Itu namanya merdeka. Tapi kalau merdeka kita masih terbelenggu gitu ya, atau terkungkung, maka kita sebetulnya belum mensyukuri kemerdekaan itu. Kalau hari ini kita mensyukuri negara kita Indonesia supaya merdeka dan merdeka, harapan kita adalah semua rakyatnya merasakan sungguh-sungguh kebebasan dari penderitaan, dari ketidakadilan, sehingga bisa merasakan kemerdekaan itu milik kita bersama, bukan segelintir orang. Dan dalam catatan ini, Tuhan pun mengajarkan kita untuk mengabdi secara merdeka bangsa di mana saya tinggal. Maka ajaran gereja selalu bicara kepada kita pro patria, demi tanah air, et pro ecclesia, demi gereja. Dua ini ditekankan oleh kita orang-orang Katolik yang percaya Yesus sebagai jalan kebenaran. Dan pesan ini menjadi menarik karena Yesus disebut sebagai orang yang maha bijaksana. Kalau orang maha bijaksana, kesaksian hidupnya adalah kejujuran. Susah loh Mbak, minta ampun zaman sekarang ya. Orang jujur itu ditemuinya sedikit sekali. Ya saya nggak mau bicara orang yang banyak ya. Tapi pertanyaan saya, kenapa ya begitu ya? Apakah kita mengandalkan Tuhannya kurang banyak? Padahal kalau kita boleh merumuskan negara kita, religius loh ya. Semua agama-agama menghantar umatnya ke arah kebenaran. Itu pasti. Dan saya merasakan itu dengan dialog antar agama, persaudaraan sejati, bergaul bersama mereka, silaturahmi, bersaudara bersama mereka, kerja bakti, gotong royong bersama mereka. Semua dari agama macam-macam. Kalau kita melihat unsurnya baik-baik, itu energinya kayak spiritual gitu loh Mbak. Membuat kita yes gitu ya. Tidak takut, kita bersaudara, penuh cinta kasih. Nah, inilah yang sebetulnya harus dirumuskan di hari syukur kemerdekaan kita, mengambil pesan Tuhan hari ini. Buatlah hidup kita seimbang, mengabdi negara, mengabdi Tuhan. Jangan salah satunya. Dan Tuhan telah mengajarkan itu kepada kita, supaya kita yang beriman kepada Tuhan juga tunduk pada negara, apalagi kalau negaranya adil, makmur, sejahtera, penuh cinta dan kedamaian. Aduh, rasanya indah sekali. Maka inilah pesan Tuhan Mbak Marita yang ingin disampaikan kepada kita, supaya kita terus mengusahakan keadilan, kebenaran, kebaikan, dan pisahkanlah itu dengan kejahatan-kejahatan yang ada. Karena kalau manusia masih terkungkung dengan kejahatan, bangsa rohaninya, dia belum merdeka. Orang yang merdeka adalah orang yang sungguh memuji Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan kepada sesama kita. Itu pesannya, Mbak. Ya, terima kasih Romo. Romo,
Apakah rasa cinta kita kepada negara dengan menaati segala aturannya, termasuk cara kita mencintai Tuhan juga, Romo? Oh iya, justru keseimbangan yang tadi dimaksud adalah dengan hidup kita bersaksi, mengabdi negara di mana kita tempat bekerja, melayani, mungkin juga punya profesi, kita ada di kalangan pemerintahan gitu ya Mbak ya. Apa yang kita buat baik itu mencerminkan bahwa saya percaya sama Tuhan dan saya pun memberikan yang terbaik. Jadi buat saya keseimbangan itu sama dengan jika mengabdi kepada Allah adalah the best, maka mengabdi kepada negara juga harus the best. Kalau itu the bestnya kelihatan dari kita sebagai orang beriman, mengabdi dalam pekerjaan kita the best, itu pun wujud dari cinta kita kepada Allah the best. Kalau buat saya formulanya begitu. Benar Pak? Ya, terima kasih Romo. Romo, perbuatan seperti apa yang kerap terjadi di masyarakat yang menunjukkan tidak taat pada negara sehingga tidak taat juga kepada Tuhan, Romo? Ya, kadang-kadang kalau boleh mengambil banyak contohnya bejibun ya Mbak ya. Misalnya tindakan kita korupsi itu kan tidak jujur Mbak. Yang harusnya uang negara untuk rakyat, untuk pembangunan, tapi diambil oleh segelintir orang atau sekelompok, itu kan sebetulnya sudah ketidakadilan dalam dirinya. Maka hiduplah jujur. Jujur tuh enak kok, ya kan? Jujur itu mujur gitu ya. Jujur itu diberkati. Tapi kenapa ada orang begini? Ya mungkin ya pemahamannya masih belum sesuai antara iman dengan perbuatannya. Itu misalnya korupsi. Atau kalau anak-anak kita sekarang itu dengan maaf ya Mbak ya, begal-begal sekarang ini banyak banget loh Mbak. Ya, Itu karena katanya demi keperkasaan lalu orang bisa buat sesuatu yang dianggap gue udah buat sesuatu. Tapi yang dibuat adalah keliru, kejahatan, apa ya, kekejian, menyakiti orang lain, apalagi sampai membunuh, Mbak. Amat sangat tidak diperkenankan. Nah, kayak gini-gini ini kan sebetulnya adalah manusia ini jadi tidak merdeka karena akan membuat masyarakatnya penuh ketakutan. Atau yang sekarang lagi marak-marak juga bully-bulian, bullying gitu ya. Nah ini juga membuat kita sebetulnya nggak pas. Kalau anak-anak kita udah diajarkan bully, membuli, gimana nanti gedenya kan gitu ya. Pendek kata, di sini disadari supaya kita bermartabat. Hiduplah sebagai orang yang merdeka. Takutlah kepada Allah dan hormatilah raja. Ini surat pertama Rasul Petrus yang kita dengarkan hari ini. Bagaimana sebetulnya jelas pernyataan ini. Keseimbangan itu bisa diperoleh kalau mengabdi Allah kan isinya baik-baik ya Mbak ya. Apalagi kita menghormati para pemimpin kita. Baik-baik juga kan. Apalagi saling menghormati. Pemimpinnya menghormati rakyatnya dengan kesejahteraan. Sementara rakyatnya mengabdi dengan tekun, rajin juga untuk kebesaran negaranya. Kalau saya boleh belajar sederhananya, jadilah seperti pahlawan-pahlawan gitu loh Mbak. Yang tanpa pamrih membela negara ini sampai titik darah penghabisan dan ternyata memang itu membanggakan. Apalagi kalau dalam nama Tuhannya masing-masing mereka mewujud nyatakannya dalam pembelaan negara,
jasanya pasti akan diingat sepanjang masa. Kita juga punya kan ya secara gereja pahlawan-pahlawan gereja. Siapa itu? Santo dan Santa. Itu hidup imannya seimbang, Mbak. Allahnya tinggi, mengabdi sesamanya tinggi. Jadi mereka tuh suci, bersinar jiwanya. Dan ini kelak kesaksian seperti ini akan menjadi pertanggungjawaban kita loh Mbak Marita kalau udah mati. Maka orang harus berpegang pada kesaksiannya. Sekali jujur, tetap jujur sepanjang masa. Jangan berubah. Apalagi kalau kita beriman, kita beragama. Itu adalah nilai energi spiritual yang tak pernah mati. Maka unsur-unsur negatif itu sebetulnya adalah yang melawan kemerdekaan itu sendiri. Jadi, yuk hidup jadi seperti pahlawan-pahlawan. Emang nyata Romo pahlawan zaman sekarang masih banyak. Pahlawan itu jumpai di mana? Seorang ibu yang bekerja dengan baik sebagai ibu rumah tangga, mengasuh anaknya dengan oke dari pagi sampai sore, terus menyambut suaminya dan memberikan makanan. Pokoknya bekerja yang baik-baik dah. Ibu ini juga menghindarkan gosip loh Mbak. Terus sebelum selesai dengan istirahat malam dia berdoa. Nah ini pahlawan-pahlawan keluarga ya kan. Atau seorang bapak yang bekerja membanting tulang. Sekarang ini harus diketahui ya bapak-bapak bekerja keras banget nih ya. Supaya ekonomi rumah tangganya balance. Apalagi kebutuhan anak sekolah ya yang luar biasa. Bapaknya berjuang dengan baik, dengan jujur, dengan oke gitu ya. Maka ini juga menjadi pahlawan dalam keluarga. Menjadi pahlawan yang akhirnya memerdekakan keluarganya. Itu keluarga. Atau kalau di kantor-kantor atau di pekerjaan kita, ya kita lakukan itu dengan profesional. Hindari hal-hal yang berbau maksiat gitu ya, yang berbau kejahatan, karena itu nanti buah-buahnya nggak baik. Saya selalu punya prinsip ya, berpikir baik, melihat baik, bicara baik, berbuat baik, buah-buahnya baik. Tapi kalau berpikir negatif, melihat negatif, berkata negatif, bertindak pun negatif, buah-buahnya negatif. Itu sebetulnya hukum alam, Mbak. Maka kalau hari ini kita mensyukuri hari kemerdekaan, yuk kita evaluasi diri kita masing-masing. Apakah dalam hidup kita sudah merdeka? Apakah Tuhan yang memerdekakan kita? Kita pun juga bisa memerdekakan sesama kita, apalagi dengan perbuatan-perbuatan yang bagus, yang jujur, adil, penuh cinta kasih, kesejahteraan, tidak korupsi, pokoknya yang baik-baik deh Mbak. Saya percaya negara kita, pemerintahan kita, rakyat kita juga akan diberkati. Merdeka katanya gitu. Terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, dengan demikian usahlah jumpa kita hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik. Maka Romo Diosesan Victorius Rudi Hartono dan saya Benarit Marita undur pamit dari ruang dengar Anda. Tetap semangat dan tersenyum. Merdeka. Kita tutup jumpa kita dengan sebuah doa dan berkat Tuhan melalui Romo Rudi. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, di hari raya kemerdekaan negara kami Indonesia, kami mensyukuri firman-firman-Mu yang menyemangati kami, memaknai hidup kami atas nama kemerdekaan, mengabdi negara kami. Biarlah kami syukuri itu, terutama kepada para pemimpin, pejabat pemerintahan, dimanapun mereka berada dengan tugas mereka masing-masing. Berkatilah ucapan, pikiran, tindakan, dan program-program mereka,
agar selalu bijaksana dan menghantar rakyatnya kepada kesejahteraan. Buatlah kami pun sebagai bangsa, sebagai rakyat, mengabdi dengan tulus dan bekerja keras, tekun, penuh semangat untuk selalu mensejahterakan bangsa kami sendiri. Sehingga kemerdekaan adalah milik bersama dan kemerdekaan pun menjadi persembahan kami dari Engkau yang menyertai bangsa kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang meneguhkan dan menguatkan, dan berkatilah seluruh pekerjaan kami, agar di hari syukur kemerdekaan ini, kami mengabdi Engkau yang terbaik, dan melayani umat-Mu yang terbaik, sehingga kami selalu diberkati oleh Engkau, negara kami pun diberkati, seluruh pekerjaan kami pun Kau berkati. Doa yang sederhana di Bapa kami sampaikan kepadamu, demi Kristus Tuhan, pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga negara kita Indonesia diberkati, rakyatnya diberkati, kita semua juga dilindungi, dijaga, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Tuhan memberkati.